Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman. Kali ini kita akan unboxing dan review Samsung UHD AU7002 ukuran 43 inch. Lex. Sebenarnya tipe ini tipe kodenya AU itu 2021 ya. Tapi barangnya baru masuk di online store itu 2022. Oh. Dan ada duanya, saya juga nggak tahu bedanya apa sih. Sebelumnya kan AU 7000, terus AU 7700. Nah ini ada AU 7002. Makanya kita mau tahu bedanya apa sih? Karena ini mungkin akan jadi senjatanya Samsung buat pasar Harga terjangkau lah ya. Low apa namanya? Low end. Low end ya. Low end. Tapi anjar gitu ya. Intinya saya beli barang ini murah ya. Oh. Maksudnya kenapa saya bilang murah? Karena dia harganya di bawahnya tipe AU 7000 dan tipe AU 7700. Harganya di bawahnya itu. Okay. Nah, saya nggak mau nyebutin harga karena kan kalau harga itu kan variatif ya. Nah, variatif dan tergantung toko majulah. Tapi yang jelas kalau saya menganalisanya ya, mungkin ini adalah buat Samsung mengejar market pasar-pasar yang bawah gitu. Makanya kita mau coba sebagus apa sih. Yang jelas kan udah 4K, udah Smart TV, tapi kita belum tahu kayak apa modelnya. Oke, kita cek aja desain, suara sama Smart TV-nya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia teman-teman, ini bukan bekas ya teman-teman, baru ini. Oke. Nah, ini dia teman-teman aksesorisnya. Remote-nya dia, betul dia khasnya 2021, dia belum ada Disney-nya ya. Ini dia, tapi tampilannya udah ada Netflix. Ini ada L buat antena. Nah, ini dia bener mulai kelihatan nih harga-harga kelas saya nih mana siap. Bismillahirrahmanirrahim. Agak gemoy nih kayaknya nih bandingin yang tadi kita buka nih. Wah, tapi tipis desainnya Wah, kalau frame-nya sih tipis ya, frame-nya tipis ya, cuman kalau belakangnya ya standar TV pada umumnya ya. Siap. Nah, kita pasang. Takutnya penasaran nih. Ayo, kita pasang kakinya. Coba inputnya. Coba deh. Ini dia teman-teman inputnya. Kita lihat. Ini dia teman-teman inputannya. Nah, ini dia ada apa? Yang pasti ini ada kabel power. Ada kabel power di samping. Ini USB-nya udah 5.0, optik, HDMI-nya ada 3. Wah, seri bawah aja dia ada HDMI-nya 3, ada LAN, ada internet. Nah, ini dia udah 4K, siarannya pun ada analog, ada digital. Kakinya masih pakai baut ya? Pakai baut ini. Nah, pakai baut. Ini masih ada budget buat pakai baut teman-teman. Karena kalau yang seri premiumnya kita nggak pakai baut ya. Ini dia masih pakai baut. Kakinya pun ini dia model 2 ya. Oh, kiri kanan. Oke. Ini pasarnya nggak ada di modern market ya. Adanya di online shop ya. Untuk saat ini di online store. Online store. Cuman kalau buat di modern kita nggak tahu masuk apa enggak. Ya, teman-teman. Kayaknya khusus online nih kayaknya sih ya. Ya, soalnya sekarang kan aroma online nih. Persaingan dagang dunia online, dunia offline kan agak sedikit beda. Mungkin ini barangnya ada sedikit perbedaan market nih. Ini katanya baru ada di kelas online store. Tapi secara desain sih keren nih. Walaupun harga low end. Masalah kakinya. Cuma nih kakinya masih pakai baut, teman-teman. Oke. Bautnya ini dapat 4 ya? 4. Bautnya 4, teman-teman. Ini dia 4. Aduh. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau pasang yang pasti harus pakai obeng plus ya. Ini dia kakinya obeng plus. Nah, ini dia khas bautnya dia itu gede dia. Kayak kecil saya bisa. Hah? Kecil. Bautnya gede apa kecil nih? Kecil. Gede Kecil itu. Maksudnya nggak kayak Samsung pada umumnya ya kecil. Oh, yang biasa kan 12 ya? Oke. Bikinan Vietnam. Oh, Vietnam tuh. Oh iya, Vietnam ya. Kalau yang lain biasanya Indonesia ya? Sama Vietnam. Oh, sama Vietnam. Iya, Indonesia udah nggak ada.
Cuma ada beberapa yang kayak kerjasama sama perusahaan lain lah gitu. Tapi ini nggak tahu ini di sananya itu sama dengan sama yang tipe-tipe sebelumnya atau tipe-tipe yang lain, satu produsen apa enggak, karena kan sekarang udah pasar bebas ya. Jadi mereknya apa, produksinya mana udah nggak umum. Udah umum ya, udah nggak umum ya. Udah umum berarti. Kan ada kan kayak semacam kayak Panasonic, ada yang produksinya Panasonic sendiri, ada yang perusahaan lain. Iya, vendor gitu. Iya, Samsung pun juga ada. Terus hampir rata-rata sih ada ya. Kayak Toshiba udah pasti, Skyward kan gitu kan. Iya. Untuk remote-nya tadi aku ngeluarin baterai deh. Wah, ini. Oke, teman-teman, ini dia tampilannya, kakinya. Remote-nya sih keren ya, sama kayak Samsung yang lainnya ya. Jadi kalau saya bilang sih nggak ada bedanya sama yang 7000. Oh, ini sama kayak 7000 bukan 7700. 7000 tahun 2021. Ya, kalau yang 7700 itu kan ada voice command-nya. Google Assistant, voice command. Oh ya, voice ini nggak ada. Ini nggak ada. Jadi kemungkinan ini nggak ada, kan ada namanya Bixby sama Google Asistennya, nggak akan ada karena emang voice-nya nggak ada. Ini logonya Google Assistant-nya ada? Mana sih? Ini kan logo Google Assistant. Bukan itu. Oh, bukan. Bukan. Oh. Kita coba aja ya. Udah colokin Sep antenanya Sep. Udah belum. Ya? Udah. Oh, belum ya? Aduh. Listrik udah nih antenanya. Oke, teman-teman, ini dia lagi booting. Remnya sih. Hai Indonesia. Oke. Langsung tahu aja di Indonesia nih. Sama, sudah bisa digital dan analog. Untuk tuner TV-nya nih kita menggunakan antena luar. Minta koneksi internet, kita koneksikan. Nih, sorry kalau internetnya agak sedikit lambat karena memang kita menggunakan tethering. Kita mau coba tampilan Smart Hub-nya ya. Dashboard-nya nanti sama nggak sama yang 2022? 2022. Karena ini kan produk keluarnya 2022, tapi tipenya 2021 AU. Kalau yang 2022 kan BU, ini AU, tapi AU-nya 7002. Ya, mungkin ini untuk desain sih oke. Desain oke. Frame tipis, tampak depan oke. Kaki segini. Depan berapa Sep? Lupa Sep. 15810. 5810. 810. Kita berada di Curug Tangerang, Indonesia. Oke, love you full Tangerang, Banten, Indonesia. Oke, ini kita koneksikan internet, cari channel. Nih dia teman-teman, kita di Tangerang ini sudah dapat 42 channel. Secara tampilan menunya sih dari awal sampai saat ini sih sama ya, sama tipe-tipe yang lain ya. Cuman nanti kita mau lihat tampilan Smart TV-nya seperti apa. Dan yang jelas kualitas gambarnya seperti apa, karena dia udah 4K ya. Udah 4K. Ya, harusnya sih oke lah ya. Oke, kalau udah 4K berarti resolusinya bagus arti. Iya. Kedua, mungkin kalau misalnya teman-teman nyari punya PS5 atau PS4 Pro yang udah 4K, cari budget yang harga-harga nggak terlalu tinggi. Cuman ini kan namanya murah ya. Kadang kalau murah itu kalau secara fitur sama semua, kualitas gambar, sekualitas Smart TV-nya sama, ya kemungkinan di material bahan ya mungkin. Material bahan ya. Ya sama lah kalau kita beli kaca lampu mobil aja, ada yang harganya mahal, ada yang murah. Padahal barangnya sama. Mungkin yang murah itu kualitasnya bahannya beda. Ya mungkin ini grade-nya mungkin agak kurang dikit mungkin, tapi kita nggak tahu ya. Tapi kita berpikir positifnya bahwa kualitas gambarnya udah 4K, dia udah Smart TV, udah bagus. Kalau masalah awet enggaknya ya oke-okean. Tapi sekelas Samsung sih bagus. Iya, tapi kalau misalkan ini kan buat budgetnya yang mungkin nggak mau terlalu mahal ya. Mungkin kalau dijual di pasaran online akan di bawah harga 5 juta. Mungkin ya. Karena ini kan baru masuk juga di online. Saya juga kemarin penasaran, kok Samsung masih ngeluarin yang Full HD nggak sih? Untuk itu masih tipe sebelumnya 2020, tapi masih dilanjut terus. Tapi di tahun 2022 masih produksi apa enggaknya kita kurang tahu. Tapi yang jelas kalau mau beli masih ada. Tapi itu produk
tahun 2020, tapi mungkin produksinya tahun sekarang gitu, tipenya gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya, mau nyari yang Full HD, sekarang harganya juga nggak jauh beda sama yang 4K. Karena kalau sekarang itu kayaknya melihatnya materialnya, bahan modalnya ya. Bahan modalnya. Jadi kalau mau dibikin murah ntar jatuhnya rugi. Wah. Keren sih. Gila sih, segini keren. Nah, keren. Kita nggak mau ngomong apa ya namanya? Tambahkan dengan spidol atau marker ya. Oh, tampilan Smart TV-nya sama dengan tipe 2021. Emang ini tipe 2021. Dashboardnya, OS-nya ya. Mungkin ini di 2021 udah tenar mungkin di Vietnam. Ini kan produksi Vietnam, mungkin baru dimasukin di Indonesia. Kan? Tapi ya namanya pangsalnya kan mungkin di 2022 Samsung nggak ngeluarin barang murahnya tipe BU mungkin. Dan dia inilah dilanjut produksi terus istilahnya gitu. Ayo dikejar terus produksinya buat harga murah. Nah, kalau dari segi Smart TV-nya kita mau kasih tahu buat teman-teman, ini pakai OS Tizen udah pastinya, dan dia aplikasinya standar bawaannya ada Netflix, YouTube, Apple TV, video, Mola. Ini sudah ada, nggak perlu kita download lagi. Dan kalau kita mau download pun bisa, ada yang namanya ini apps-nya Samsung App Store ya. Kalau orang bilang Play Store. Kalau Samsung kan nama Samsung jadi Samsung App Store. Kalau LG App Store, Content Store ya, istilah begitu. Kalau kita mau lihat dari segi Smart TV-nya, coba pengaturan gambar suaranya. Kalau untuk pengaturan gambar, coba tes ini di gambar ada natural, ada film, ada film maker mode, dinamis. Suaranya standar, suara adaptif, suara memperkeras. Standar lah ya 3. Ada Bluetooth nggak, Lek? Coba cek ya audio. Oh iya, kita mau coba cek ya. Bisa Bluetooth kah untuk tipe ini? Biasanya di suara keluar. Oh ada. Ternyata ada Bluetooth. Jadi yang standarnya di TV itu apa sih biasanya orang Bluetooth, bisa nggak? Ini udah bisa. Smart TV bisa nggak? Ini sudah Smart TV. Resolusinya 4K, ini sudah 4K. Jadi kalau untuk tampilan smartnya sama kayak 2021, kita kalau mau bahas ya susah juga ya, maksudnya smart itu kan kalau kita bahas apanya saya bahas? Smart itu yang pasti sih mirroring, biasanya paling yang konsumen pakai itu. Ya, bisa pasti bisa. Mirroring. Bluetooth bisa. Bluetooth mah di luar smart, gak ada hubungan sama smart. Nggak ada ya? Iya. Nah. Oke, nih. Nah, sekarang kita mau nyoba gambarnya aja, Sep. Smart udah cukup belum? Mau dibahas lagi? Oke, smart cukup. Ya, intinya begini. Smart TV-nya dia udah pakai OS Tizen tahun 2021 secara tampilan. Tapi ini barang keluarnya 2022. Kita nggak tahu ini nanti akan lanjut terus sampai akhir tahun apa pertengahan jalan aja. Nah, tapi yang jelas ini udah ada dijual online store dan itu baru masuk. Nah, saya beli, saya unboxing. Siapa tahu teman-teman nanti ada promo murah, mau tahu kayak apa sih gambarnya, kayak apa sih TV-nya, seperti ini. Nah, kualitas gambarnya juga oke. Ini kebetulan nggak HD ya. Coba kita cari yang HD, Sep. Oke, siap. Ini siarannya analog ada, digital ada. Nah, ini yang HD. Bagus, Lek. Aduh, karena udah 4K udah pasti. 4K udah pasti udah bagus gitu kan. Kan dia ini kan gambar pakai reelnya. Kalau kita nanti di rumah, kadang kan kita di toko beda gambarnya bagus, nyampe rumah jelek karena di toko itu pakai gambar demo. Kalau dikasih gambar yang jelek, orang nggak akan tertarik. Tapi ini adalah gambar realnya. Kalau teman-teman beli nanti nonton TV di rumah ya seperti ini gambarnya. Nah, kalau mau lihat versinya toko, saya bisa kasih tahu nih. Kita kasih tahu aja, Sep. Kalian realnya toko kayak apa ya? Seperti ini. Ya. Wow, keren, Lek. Nggak kelihatan. Suaranya kita coba. Nah, sebenarnya suaranya kenceng, tapi kurang ngebas, Sep ya. Kita nggak mau ngomong baiknya. Jadi suaranya bagus kenceng, tapi kurang ngebas. Iya nggak, Sep? Bener.
Iya. Ya, kenceng. Maksudnya begini ya, kurang ngebas itu kalau dibandingin dengan tipe Samsung juga. Samsung yang seri tipe yang mungkin di atasnya dia. Bukan kita membandingin dengan kompetitor ya. Sesama Samsung ini suaranya emang agak kurang ngebas, tapi kencengnya kenceng, cuman kurang ngebas. Ya, Sep ya. Iya. Tuh. Tapi kalau gambar emang real 4K like ya? Ya 4K. Nah, keren ya, emang bagus. 4K. Jadi buat teman-teman kalau misalnya kalian punya PS5 atau PS4 Pro yang udah 4K, ya main nyari TV-nya yang mahal belum sampai budgetnya, ini jawabannya. Desainnya kekinian lah like ya. Frame-nya tipis. Frame-nya tipis. Tuh, audionya tadi cukup kalau buat kita main. Nah, fitur smart-nya dia pakai Smart 2021, pakai Pure Color, PC on TV. Jadi kalian pasti puas lah, pokoknya keren. Harganya yang pasti terjangkau like ya. Terjangkau. Nah, like, kira-kira konsumen tertariknya nih kalau model kayak gini. Ya, jadi kalau saya sih cuman simpel ya. Kalau teman-teman beli TV dengan harga yang murah tapi secara fiturnya bagus, ya kan? 4K sudah, Smart TV sudah. Jangan takut cepat rusak. Kadang kan mikirnya gitu, itu murah cepat rusak nggak? Ya kan? Benar. Yakinlah kalau rezeki kita ini nggak akan dikurangin sama yang di atas, mungkin bisa 20 tahun. 20 tahun. Iya kan? Benar. Yang di atas mengurangi rezeki itu gampang kok ya. Bikin TV-nya rusak atau apapun yang rusak, jadi kita keluar kantong lagi, ya kan? Benar. Mau kita diawet-awetin kayak apa? Bener nggak, Sep? Benar. Kalau kita ngomongin agama, jangan usah ke agama. Makanya gini, jadi kalau memang budgetnya nggak harus keluar banyak, nggak usah dipaksa. Yang jelas ini adalah tipe yang secara speknya bagus, harga terjangkau. Jadi nggak usah ragu buat beli TV ini. Iya. Beli aja, garansi 2 tahun kok Samsung. Garansi 2 tahun. Iya, kalau udah 2 tahun rusak ya nanti beli lagi. Sudah, Sep ya, kayaknya cukup ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak udah nonton. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Ini dia Samsung TV UHD 4.3 AU 7002. Ini software internetnya menggunakan tahun 2021 tapi keluar di tahun 2022 di online store. Kalau misalnya nanti masih lanjut produksinya, silahkan nanti mungkin dari Samsungnya akan menentukan, tapi kami hanya buka, unboxing, dan review produknya. Saya Sep Supriyatna. Saya Alek. Kami dari Smart Superstore Elektronik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Thank you.